Cakep, cakep. Saya Memen Haryanto, perali dari Indonesia, yang insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally ke-31 tahun di Thailand. Awalnya adalah adventure off-road dulu, dari awal tahun 2000-an gitu ya, dengan beberapa teman-teman. Kemudian tahun 2011 itu saya mulai terjun ke dunia kompetisi dan saya mulai dengan speed off-road. Pertama kali pakai CG7 waktu itu. Sampai dengan tahun 2016 saya menekuni speed off-road, tergabung di beberapa tim-tim yang ada di event-event itu. Dan tahun 2017 adalah tahun pertama saya memulai karir saya di Asia Cross Country Rally, atau yang kita lebih sebut mungkin Rally Raid ya. Adalah tahun ke-8 saya. 2017 saya pertama kali pakai Isuzu D-Max zaman dulu, punyanya sponsor. Kemudian 2018 saya pakai Jeep Cherokee. 2019 saya bangun satu tubular untuk ikut. 2022 pakai Jeep Cherokee lagi. 2023 sampai dengan sekarang saya memutuskan pakai Toyota Hilux. Tahun ini infonya lintasannya cukup lumayan berat untuk semua peserta. Ada gravel yang cukup lumayan serius, mungkin banyak berbatuan, main di seputaran perbukitan. Kemudian ada satu daerah yang memang daerah rawa ya, itu memang potensi mundurnya waktu peserta finish itu cukup lumayan tinggi. Jadi kalau dikasih waktu panjang, dikasih SS dengan kilometer panjang, berisiko mungkin tidak bisa tepat waktu untuk mencapai garis finish. XCR ini bukan ngomong soal kencengnya mesin, tapi soal durability suspensi yang harus mampu bertahan selama kurang lebih 2000 kilo selama 6 hari. 2023 saya juara 1 di T1G, atau 2025 saya juara juga di T1G. Sementara di tahun 2024 saya hanya juara 5. Buat saya semuanya itu adalah juara buat saya. Tahun ini pastinya saya akan berusaha memberikan yang terbaik, dan yang terpenting saya bisa membawa nama baik Indonesia di event internasional. Saya akan menjaga nama dan mukanya Indonesia, termasuk juga dengan para sponsor yang nempel di mobil saya. Memen Haryanto bukan satu-satunya pereli Indonesia yang akan berlaga di AXCR 2026 alias Rally Dakarnya Asia. Di tempat ini, kita akan bertemu dengan pereli Indonesia lainnya. Ada siapa aja? Membawa tim mobil. Halo, saya TB Adi dari tim Toyota Gazoo Racing Indonesia. Saya Rudi Poa sebagai kapten tim dari Indonesia Cross Country Rally Team, dan saya juga sebagai pembalap motornya. Selain itu, ada duo Sri Kandi Rally Indonesia, Lodi Natasa dan juga Sasti Lasmana, serta Irma Ferdiana yang turun di kelas moto. Dan Indonesia Total mengirimkan 4 mobil dan 5 motor untuk AXCR 2026. Lantas apa ya target mereka? Jadi memang prestasi terbaik saya di AXCR itu pernah juara 2 overall. Jadi itu jadi sebuah acuan yang harus saya dapetin lagi, bahkan kalau bisa lebih baik lagi, yaitu juara 1. Ini saya lebih optimistik karena rutenya itu diperpendek, yang otomatis bukan menjadi lebih mudah tapi menjadi lebih menantang dan lebih sulit. Nah, dengan background saya yang lebih sering di hard enduro atau di extreme enduro, kemungkinan akan ini menjadi advantage atau kelebihan untuk saya. Jika tim rally Indonesia bisa mengibarkan merah putih di Thailand pada Agustus nanti, bukan hanya sekedar menambah daftar panjang prestasi, tetapi sekaligus juga mengharumkan nama bangsa bertepatan dengan momentum kemerdekaan. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Tangerang, Banten.
Halo, apa kabar? Saya Albi Pratama. Selamat datang di CNN Indonesia Drive, tempat berita terbaru seputar dunia otomotif dari berbagai sisi. Mulai dari review mobil dan motor terbaru, teknologi mutakhir, sampai kepada tips perawatan serta tren otomotif yang sedang panas diperbincangkan oleh Anda si paling otomotif. Kalau gitu, langsung saja kita mulai. Start your engine and let's drive! Dalam event World Ducati Week 2026 yang menjadi ajang berkumpulnya ribuan penggemar sepeda motor dari berbagai penjuru dunia, saya bersama dengan rekan saya Bara Maestro akan menelusuri bagaimana sejarah brand sepeda motor asal Borgo Panigale, Italia ini. Tidak hanya itu, kita juga berkesempatan untuk berbincang secara langsung dengan pembalap MotoGP yang turut meramaikan perayaan ini. Di belakang kita ini udah ada motor-motor yang nanti bakal diikutsertakan dalam event Lenovo Race of Champion Bar. Jadi yang motornya tadi lu bilang sama semua. Semuanya speknya sama, basis pabrikan, dan akan dipakai oleh seluruh pembalap dari berbagai ajang balap, mulai MotoGP, Superbike, Asia Superbike, European Superbike, dan lain sebagainya. Nah, Abi, yang gue penasaran, spek motor ini apa sih? Spek motornya ini adalah Ducati Panigale V4 yang semua speknya itu sama. Dia punya mesin 1103 cc, 4 silinder V. Jadi mesinnya tuh V konfigurasinya. Nah, di belakang ini yang bikin beda itu sebenarnya bukan speknya, Bar, tapi liverynya. Bisa dilihat nih. Ini total ada 19 motor di belakang kita sesuai dengan tim-tim balap yang ada nih. Persis nih. Di belakang kita ini ada motornya Marc Marquez dari tim Ducati Lenovo. Sebelumnya juga ada motornya Pecco nih nomor 63. Ada juga dari Pertamina Enduro VR46, terus juga ada dari tim-tim balap lainnya. Ini kan motor buat jalanan ya? Ah, betul. Nah, setelah dipakai Race of Champion ini, dikemanain ini motor? Pertanyaan menarik nih, dijual atau dilelang, Bar? Oh, iya. Jadi para pemburu motor-motor tidak biasa seperti ini akan berlomba nih buat dapetin motornya bekas Marquez, motor bekas Pecco. Dan pasti harganya bakal Lebih bernilai, pasti banget ini. Ini para sultan, para kaisar, kolektor, atau big boss pasti udah pada ngetek-ngetekin nih. Harga mana yang paling cocok? Angkut barang. Gua kirain kalau udah habis dipakai mau dibagi-bagi sama kita ini. Waduh, semoga. Tentunya yang menarik, siapa sih yang akan menang? Jagoan siapa kemarin? Pecco. Pecco, oke, gue jagoin Marc Marquez kalau gitu. Persis nih motornya di belakang. Oke, sekarang saya sudah bersama dengan Fabio Di Gianantonio dari Pertamina Enduro VR46. Kita akan menanyakan sejumlah pertanyaan kepada pembalap satu ini tentang hal-hal yang berkaitan dengan World Ducati Week 2026, 100 tahun Ducati. How do you feel about carrying Indonesian names at event like this? I'm really honored and proud to represent Indonesia. We have the Indonesian flag on the bike, on our MotoGP bike, and we spend a lot of time in Indonesia too. Okay. And the community that there is there for as moto fan base is huge. It's beautiful. The warm welcome that every time we got from coming there to the races is a real. So I'm really honored and proud to represent Indonesia in our team with Pertamina, and yeah, for sure it's something that we really need to go fast and perform at a maximum level. 2 tahun lagi apabila ekonominya sudah lebih baik, ya kan, mungkin ada kemungkinan kita sebagai ATPM juga akan membuka program siapa mau di sini, kita fasilitasi, tentunya dengan plat B. Tidak boleh sewa motor, harus plat B. Bangunlah kebanggaan sebagai orang Indonesia, kasih lihat bahwa orang Indonesia juga mampu ke sini dan bisa beraksi ke dunia internasional. Kalau gue lihat kok kayak kita lagi ada di museum ya, Bi? Iya, karena ya di sini yang dipamerin bukan motor-motor modern sekarang kan, tapi yang klasik-klasik gitu. Klasik banget. Dan di sini tuh nggak cuma pajangan aja, Bar. Ada story dan juga history soal asal mula Ducati Racing. Nah, ini dia di belakang kita, motorhome ya, Bi? Yes, ini adalah motorhome. Tapi lu tau nggak motorhome itu apa? Nah, apa sih sebenarnya motorhome itu? Nah, motorhome ini adalah
tempat istirahat ataupun persiapan para rider-rider ketika mereka ada di lintasan ataupun di sekitar sirkuit, Bar. Nah, itu pantesan orang-orang fansnya pada nungguin. Bener. Nah, kebetulan di belakang kita ini ada deretan 3 motorhome yang dimiliki oleh 3 pembalap dari Ducati Lenovo nih, Bar. Motorhome ini isinya tuh kayak tempat tidur, terus juga baju-baju salin. Jadi kayak semacam penginapan, tapi lokasi di depan garasi mereka, Bar. Jadi mereka nggak perlu bolak-balik yang buang-buang waktu ke hotel. Jadi mereka melakukan semua aktivitasnya di dalam motorhome ini, ya makan, istirahat, kayak gitu-gitu. Canggih banget dalamnya. Canggih, Tapi di Mandalika kita nggak pernah lihat, Bar. Nah iya, gue nggak pernah lihat sih ini. Iya. Kenapa itu, Bi? Nah, jadi kalau di Mandalika itu kan lokasinya beda benua. Sedangkan motorhome ini majority itu dipakai di sirkuit-sirkuit yang ada di wilayah Eropa. Jadi mereka bisa melintasi berbagai negara di Eropa dengan menggunakan motorhome ini. Kalau ke Indonesia kan udah lintas benua, banyak pulau. Memperkecil kos kali ya, kalau harus melintasin benua gitu mungkin kos. Ya, karena kalau naik kayak gini atau bawa ginan ke Mandalika kayaknya terlalu tinggi kosnya gitu loh. Ngasau dulu kita. Ngomong agak adem juga kan. Ya, di sini tempat apa sih, Bi? Kalau lu analisa sendiri kira-kira nih tempat apa coba? Kalau gue lihat motor-motornya nih, kayaknya tuh liverinya, catnya tuh kayak pernah dipakai sama motor-motor Ducati zaman dulu yang pernah ngikutin kejuaraan bersejarah atau yang pernah, ya pokoknya punya histori tersendiri lah. Apa yang lu sampein barusan itu benar, Bar. Jadi ini adalah koleksi daripada motor-motor Ducati terkini ataupun modern yang pakai livery terdahulu. Ya. Jadi di situ tuh ada tulisannya ya, inspirasi daripada warnanya ataupun livery itu dari mana. Di sini total ada 10 motor, ada Ducati Desert X, Hyper Motard, terus juga ada Ducati Monster, Ducati Scrambler, Ducati Panigale V4, Ducati Panigale V2, terus juga ada Multistrada, terus juga di sana ada Ducati Diavel, semuanya pakai special livery 100 tahun Ducati. Nah, di tengah ini nih, ini ada Ducati 750 Imola. Nah, ini gue seneng banget. Iya, sport klasik, dan motor ini semua dijual, Bar. Tapi unitnya terbatas. Masing-masing unitnya dijual cuma 100 unit aja. Kita ke informasi lain. Sejak Jumat 26 Juni 2026, Terminal Leuwi Panjang di Kota Bandung, Jawa Barat resmi menampung seluruh operasional bus dari Terminal Cicahem. Penggabungan ini membuat aktivitas di Terminal Leuwi Panjang menjadi lebih padat. Sejumlah antisipasi mulai dari pengaturan jadwal armada sampai ke penataan berbagai fasilitas juga telah disiapkan. Pasca penggabungan resmi pada 26 Juni lalu, suasana di Terminal Leuwi Panjang Bandung tampak lebih padat dari biasanya. Operator bus dari Terminal Cicahem telah dialihkan sepenuhnya ke terminal ini. Penggabungan ini sekaligus menjadikan Leuwi Panjang sebagai hub utama bagi penumpang yang ingin bepergian ke berbagai wilayah, mulai dari arah timur Pulau Jawa hingga armada menuju Pulau Sumatera. Pengelola mengaku telah menyiapkan berbagai fasilitas agar penumpang merasa nyaman menggunakan Terminal Leuwi Panjang. Untuk mengantisipasi membeludaknya armada, pihak pengelola terminal menerapkan aturan jadwal kedatangan yang ketat. Setiap bus dijadwalkan masuk sesuai slot waktu yang ditentukan dan dilarang masuk terminal sebelum jadwalnya. Langkah ini terbukti efektif mencegah penumpukan bus di dalam area terminal. Untuk operasionalnya itu berjalan lancar karena kami gunakan sistem hardway, di mana kendaraan yang belum waktunya untuk masuk terminal, kami tidak diperbolehkan untuk masuk terminal untuk mengatasi kepadatan terminal. Tapi kalau sudah waktunya masuk terminal, kami siapkan jalur pemberangkatan dan jalur endapannya. Meski sosialisasi sudah dilakukan, sejumlah kendala dan adaptasi masih dirasakan oleh para pengguna jasa transportasi. Mereka mengeluh akses menuju Terminal Leuwi Panjang yang lebih macet jika dibandingkan dengan mereka menuju ke Cicahem. Kalau saya sih sebenarnya jujurnya senangnya di Cicahem gitu. Jadi kalau ke sini kan agak lebih macet ya. Terus cuman di Cicahem nggak ada lounge-nya, gitu aja sih. Tak hanya penumpang, adaptasi juga harus dilakukan oleh para operator perusahaan otobus pindahan dari Cicahem. Dengan aturan waktu yang lebih ketat, mereka harus memutar otak agar jadwal keberangkatan tidak terganggu. Namun, ada pula PO yang mengaku justru terjadi peningkatan jumlah penumpang dibanding ketika mereka beroperasi di Terminal Cicahem. Perbedaannya kalau di sini kan banyak yang transit, seperti dari Sukabumi, Depok, Bogor, mau transit ke Jawa kan jadi bisa di sini gitu. Kalau dari Cicahem kan
Dari Sukabumi transit dulu pakai bis kota dibawa ke Cicahem, baru dari Cicahem bisa ke Jawa Tengah, Jawa Timur. Jadi secara penumpang seperti apa Pak? Lebih banyak kah, penurunan kah, atau seperti apa? Atau penyesuaian lagi kah, atau gimana? Alhamdulillah penyesuaian pasti ya, baru-baru lah, baru beberapa bulan. Terus ada peningkatan lah, 25% lah ada. Sementara itu, peningkatan jumlah penumpang di Terminal Loyo Panjang ternyata belum berdampak signifikan bagi para pedagang di lokasi. Meski terminal lebih ramai, daya beli masyarakat dianggap masih belum mengalami peningkatan yang signifikan. Biasa-biasa aja. Iya, penumpang ramai, lebih ramai gitu, tapi yang jualan biasa-biasa aja sih. Yang seperti kemarin-kemarin yang masih yang dulu lah. Ada perubahan signifikan. Ada perubahan. Tapi mudah-mudahan ke depannya ya. Mudah-mudahan. Sejauh ini meski Terminal Cicahem sudah sepenuhnya ditutup dan izin operasinya telah berubah menjadi depo BRT, namun beberapa PO masih ada yang menaikkan dan menurunkan penumpang di Terminal Cicahem. Yogi Prayoga, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat. Usai jeda berikut, kita akan membahas strategi dari brand Jepang dalam melawan persaingan mobil elektrifikasi dari China. Nantikan informasinya usai jeda berikut, tetaplah di CNN Indonesia Drive. Gempuran mobil listrik asal China yang semakin masif membuat pabrikan Jepang menyiapkan strategi berbeda di pasar kendaraan Indonesia. Alih-alih langsung bertarung di segmen mobil listrik murni, Mitsubishi dan Suzuki justru memperkuat lini SUV bermesin hybrid mereka. Mitsubishi baru saja meluncurkan SUV full hybrid pertamanya di Indonesia, sementara Suzuki menyegarkan mobil SUV hybridnya dengan tampilan yang lebih segar. Mitsubishi Motors memulai babak baru elektrifikasi di Indonesia lewat kehadiran X-Force HEV. SUV ini jadi model full hybrid pertama Mitsubishi yang diproduksi dan dipasarkan di Indonesia. Sekaligus jadi senjata baru buat bersaing di segmen SUV compact elektrifikasi. X-Force HEV mengusung sistem full hybrid series paralel yang memadukan mesin 4 silinder 1600cc Maverick dengan motor listrik bertenaga 116 daya kuda. Efisiensinya jadi nilai jual utama X-Force HEV. Mitsubishi mengklaim konsumsi bahan bakarnya tembus 25-27 km per liter. Dan kalau tangki bahan bakarnya penuh juga diklaim bisa menempuh jarak lebih dari 1000 km. Dari sisi desainnya, X-Force Hybrid tetap mempertahankan karakter SUV compact yang modern. Tapi dengan pembaruan pada grill dynamic shield yang baru, desain velg aero wheel, serta emblem HEV di sejumlah titik. Di dalam kabinnya tersedia layar infotainment 12,3 inci, panel instrumen digital, audio premium Yamaha, active yaw control, serta fitur keselamatan Diamond Sense yang dilengkapi beragam teknologi ADAS. Mitsubishi memasarkan X-Force dalam 3 varian, yaitu Exit, Ultimate, dan varian tertingginya X-Force HEV dengan harga Rp445 juta on the road Jakarta. Dengan posisi harga tersebut, X-Force HEV akan bersaing secara langsung dengan Toyota Yaris Cross Hybrid, Honda HR-V e-HEV, Nissan Kicks e-Power, Suzuki Grand Vitara Hybrid, MG ZS HEV, sampai kepada Haval Jolion HEV. Beralih ke pabrikan berlogo S Suzuki yang punya penyegaran New XL7 Hybrid buat mempertahankan daya saingnya di segmen SUV 3 baris Indonesia. Berbeda dengan Mitsubishi yang menghadirkan teknologi full hybrid baru, Suzuki masih mengandalkan teknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki atau SHVS dengan berbagai penyempurnaan pada desain dan juga fiturnya. Pada bagian eksterior, New XL7 Hybrid tampil lebih segar dengan desain grille lebih tegas, bumper depan yang lebih sporty, velg alloy berdesain baru, serta penambahan aksen hitam yang memperkuat karakter SUV-nya. Tampilan belakang juga mendapatkan sentuhan baru melalui garnish, detail lampu, dan aksen yang memberikan kesan lebih premium sekaligus sporty. Masuk ke dalam kabin, Suzuki menghadirkan nuansa interior baru dengan dominasi warna hitam, penyempurnaan material, sampai kepada peningkatan kualitas finishingnya. Melalui penyegaran ini, Suzuki berupaya mempertahankan posisinya di tengah persaingan SUV hybrid yang semakin ramai di Indonesia. Dua strategi berbeda ditunjukkan oleh pabrikan Jepang dalam menghadapi gelombang mobil listrik asal China.
Sangat menarik buat ditunggu. Strategi mana yang akan lebih efektif mencuri perhatian konsumen di Indonesia di era transisi menuju kendaraan ramah lingkungan ini? Apakah full listrik, hybrid, atau teknologi yang baru aja tiba, yaitu REEV? Tim Liputan CNN Indonesia. Beralih ke informasi seputar roda 2. Setelah lebih dulu menghadirkan mobil listrik di Indonesia, VinFast kini resmi masuk ke pasar motor listrik Indonesia. 3 motor listrik sekaligus diluncurkan, yaitu Evo, Velis 2, dan Viper. Sementara itu, jelang gelaran MotoGP Mandalika 2026, 2 lokal hero Indonesia yaitu Mario Suryo Aji serta Veda Ega Pratama menjalani latihan khusus di sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat. Peluncuran perdana motor VinFast ini menjadi langkah untuk memperluas ekosistem kendaraan listrik di tanah air. Tak hanya menghadirkan produk, brand Vietnam ini juga membawa skema battery swapping sebagai nilai tambah bagi konsumen. Ketiga model memiliki karakter berbeda. VinFast Evo hadir sebagai skuter compact bergaya klasik untuk mobilitas harian. Velis 2 menawarkan desain bergaya neo-retro yang lebih elegan, sedangkan Viper menyasar pengguna yang menginginkan tampilan lebih sporty untuk perjalanan dalam kota. Dari sisi performa, Evo memiliki kecepatan maksimal hingga 80 km per jam dengan jarak tempuh mencapai 150 km. Sementara Velis 2 dan Viper memiliki kecepatan maksimal hingga 90 km per jam dengan jarak tempuh mencapai 145 km. Motor yang kita hadirkan di sini, ini speknya lebih tinggi daripada negara lain. Ya, kenapa? Karena kita tahu mobilitas masyarakat Indonesia sangat tinggi, maka kita menghadirkan spek yang sesuai dengan masyarakat Indonesia. Kenapa 3 model? Kita akan menyasar semua lini, semua segmen. Tahun depan rencananya kita sudah mulai CKD di Subang. Selain menyesuaikan spesifikasi produk, VinFast juga menawarkan skema berlangganan baterai atau battery subscription. Melalui skema ini, konsumen dapat menukar baterai di stasiun baterai swapping tanpa perlu menunggu proses pengisian daya. Untuk harga, Evo dipasarkan mulai 17,5 juta rupiah, sementara Velis 2 dibanderol mulai 18,5 juta rupiah. Untuk Viper ditawarkan mulai 22 juta rupiah dengan skema berlangganan baterai. Dengan 3 pilihan model, harga yang kompetitif serta dukungan ekosistem battery swapping dan rencana produksi secara lokal, VinFast menunjukkan keseriusannya untuk menjadi salah satu pemain utama di pasar motor listrik Indonesia. Jelang gelaran MotoGP Mandalika 2026 pada Oktober mendatang, 2 lokal hero Indonesia yakni Mario Suryo Aji dan juga Veda Ega Pratama menjalani latihan khusus di sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat. Mario Aji yang turun di kelas Moto2 menggeber kendaraannya lebih awal dari pedok, disusul kemudian dengan pembalap Moto3 Veda Ega Pratama. Keduanya bersiap tampil di ajang Grand Prix of Indonesia yang dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 9 hingga 11 Oktober 2026 mendatang. Kami berdua kan latihan menggunakan motor yang beda di balapan. Jadi tujuannya ini buat cek racing line tentu dan membiasakan diri karena angin dan blind spotnya banyak. Ya sebenarnya kurang puas ya, baru 2 lap tadi motornya ada masalah. Cuman ya senang bisa kembali di motor di sirkuit Mandalika dan ya sirkuitnya mantap. Saya suka layoutnya dan spalnya juga gripnya bagus. Targetnya kurang belum maksimal aja. Targetnya ya pastinya saya berusaha mendapatkan dengan saya maksimal. Sementara itu, Mandalika Grand Prix Association atau MGPA menargetkan jumlah penonton MotoGP tahun ini bisa semakin banyak hingga mencapai 150.000 orang penonton. Tim Liputan CNN Indonesia. Demam Piala Dunia 2026 membuat 2 orang asal Jerman rela menyusuri kota-kota tuan rumah Piala Dunia di Amerika Serikat. Nantikan informasinya selengkapnya sesaat lagi di CNN Indonesia Drive. Demam Piala Dunia 2026 selalu melahirkan kisah menarik tentang loyalitas dan aksi nyata para supporter sepak bola. Salah satunya 2 orang penggemar sepak bola asal Jerman yang rela melintasi benua dengan mobil klasik kesayangannya untuk menyusuri kota-kota tuan rumah Piala Dunia di Amerika Serikat.
Kendaraan tua yang telah dimodifikasi ini menjadi simbol dukungan dan juga saksi sejarah berjalan karena menyimpan puluhan tanda tangan asli dari para legenda dan bintang lapangan hijau. Dari kota North Carolina, Amerika Serikat, dua supporter sepak bola asal Jerman Fabian Bergman dan Steven Kurz melakukan perjalanan unik untuk mendukung timnas Jerman dengan mengendarai mobil Volkswagen Golf keluaran tahun 1991. Kendaraan tua berusia 35 tahun ini memiliki sejarah panjang sebelum akhirnya disulap menjadi mobil supporter penuh sejarah dan dikirim langsung menuju Amerika Serikat. Ja, wir sehen hier den WM-EM Fangolf. Mein allererstes Auto, das ich 1998 gekauft habe, mit dem Führerschein sozusagen. Führerschein habe ich bekommen, aber das Auto habe ich gekauft. Ja, war dann lange Zeit mit dem Auto unterwegs. 2006 ist das Auto sozusagen frei geworden und wir haben für uns gesagt im Team mit der Fußballmannschaft, was machen wir draus vom FV Künzelsau und haben gesagt, machen wir ein Fanmobil anlässlich der Heim-WM damals, das Sommermärchen. Franz Beckenbauer kam vorbei, der Kaiser, hat darauf unterschrieben 2006, damit hat es begonnen. Und mittlerweile haben wir über all die Jahre 37 Weltmeisterunterschriften und 15 Europameister. Koleksi tanda tangan di atas kap mesinnya kini makin istimewa karena mencakup nama besar mulai dari mendiang Franz Beckenbauer hingga pilar muda Jerman seperti Jamal Musiala dan Florian Wirtz. Demi membawa mobil ikonis ini ke Amerika, perjalanan logistik yang cukup panjang pun harus dialami. Vor 3,5 Wochen haben wir den WM-Golf in der Bremerhaven gefahren. Da wurde verschifft und er kam jetzt am Freitag in Charleston an und wurde dann mit dem LKW zu unserem Partner gefahren, transportiert. Und wir sind gleichzeitig, eigentlich kann man sagen, gelandet und durften dann oder haben dann die Möglichkeit gehabt, bei unserem Partner das Ganze zu komplettieren, wieder aufzubauen. Und jetzt ist er auf der Straße unterwegs. Setelah berhasil ditata dan dinyatakan layak jalan di Amerika Serikat, kedua supporter ini segera mempersiapkan rute jalur darat berikutnya untuk mendukung langkah tim Panzer. Wie geht's weiter? Wir werden morgen, spätestens Dienstag Vormittag, uns in Bewegung setzen Richtung New York. Wir werden da über Washington, über Philadelphia fahren und dann zum Spiel, zum dritten Gruppenspiel in New York sein, die Mannschaft unterstützen. Und dann werden wir weiter nördlich fahren Richtung Boston und im 16. Finale dann dementsprechend den Deutschen, unserer Mannschaft, die Daumen drücken. Selain balutan warna bendera Jerman di bagian eksterior, mobil Fan Golf ini juga dilengkapi dengan klakson unik yang bisa mengeluarkan suara khas, serta ruang bagasi khusus yang menyimpan papan permainan sepak bola meja. Kini dengan segala pesonanya, kendaraan klasik ini siap menemani perjalanan panjang Fabian dan Steven di Amerika Serikat demi menyaksikan sang juara dunia 4 kali kembali merebut tahta tertinggi. Informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Drive edisi kali ini. Saya Albi Pratama, pamit undur diri, sampai jumpa and until the next ride.